93.1 FM Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Hadis yang ke-71 ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, syahidna ma'a Rasulillah SAW Khaybar. Faqala li rajulin mimman yadda'i al-Islam, hadha min ahli an-nar. Falamma hadara al-qital qatala ar-rajulu qitalan shadida. Fa asabathu jirahah. Faqila ya Rasulullah, alladhi qulta innahu min ahli an-nar fa innahu qad qatala al-yawma qitalan shadida wa qad mat. Faqala sallallahu alaihi wasallam ila an-nar. Qala fakada ba'dhu an-nas an yartab fabainahum ala dhalik idh qila innahu lam yamut walakinna bihi jirahan shadidan. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Hadis Abu Hurairah, ia berkata, kami menyaksikan bersama Rasulullah SAW perang Khaybar. Lalu Rasulullah SAW bersabda tentang seorang laki-laki yang mengaku Islam. Ini orang termasuk penduduk api neraka. Ketika terjadi peperangan, rupanya orang yang disebutkan oleh Rasulullah masuk neraka itu berperang dengan sangat hebatnya. Dan ia terkena luka. Dia terluka. Lalu dikatakan, hai Rasulullah, orang yang engkau katakan bahwa ia penduduk neraka, dia sudah berperang dengan perang yang sangat hebat sekali pada hari ini ya Rasulullah, dan dia sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW sabda, ia di neraka. Sebagian orang ya hampir-hampir menjadi ragu dengan sabda Rasulullah SAW itu. Ketika mereka sedang di atas itu, tiba-tiba ya ada yang mengatakan bahwa orang tersebut belum mati, tapi ia terluka dengan luka-luka yang berat. Lalu di malam harinya rupanya dia tidak sabar, lalu ia pun bunuh diri. Maka Nabi SAW pun dikabarkan, maka beliau sabda, Allahu Akbar, Ashhadu anni abdullahi wa rasuluh. Allahu Akbar, aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian memerintahkan Bilal untuk menyeru pada manusia bahwa tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslimah, dan bahwasanya Allah membela agama ini dengan orang yang
fajir, ya orang yang fasik. Hadis nomor 72 juga mirip, Bu. Kita bacakan dulu sebelum kita ambil faedah-faedahnya. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi anna Rasulullah SAW iltaqa huwa wal musyrikun. Bahwasanya Rasulullah SAW bertemu atau berperang dengan kaum musyrikin. Fakta talu, lalu terjadilah peperangan. Falamma mala Rasulullah SAW ila askarih wa mala al-akharuna ila askarihim. Ketika Rasulullah SAW beristirahat di tempat ya peristirahatannya, orang-orang musyrikin pun kemudian istirahat juga. Wa fi ashabi Rasulullah SAW rajulun la yada'u lahum syadzah wala fa'adzah illa taba'aha yadribuha bisayfihi. Dan ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang berperang yang begitu hebatnya. Ya. Dia tidak membiarkan siapapun kecuali ia ikuti, lalu ia tebas dengan pedangnya. Faqalu ma ajza'a minna al-yawm ahadun kama ajza'a fulan. Maka para sahabat berkata, tidak ada yang mencukupi kita pada hari ini dari si fulan. Si fulan sudah mencukupi kita, hebat dia. Ya. Faqala Rasulullah SAW, ama innahu min ahlin nar. Ketika para sahabat memuji orang itu hebat sekali perangnya, ya, apa kata Rasulullah? Dia penduduk api neraka. Faqala rajulun minal qaum. Lalu ada seorang laki-laki berkata, ana sahibu, aku akan ikuti dia. Qala fa kharaja ma'ahu kullama waqaf ma'ahu wa idza asra'a ma'ah. Maka orang ini pun kemudian keluar mengikuti orang yang hebat itu. Ketika orang hebat itu diam, sahabat ini diam. Ketika orang hebat itu lari dengan cepatnya, sahabat ini lari dengan cepatnya, terus ngikutin, membututinya. Qala fajuriha rajul jurhan syadidan. Rupanya orang yang hebat ini terluka parah. Fasta'jal al-maut, dan dia tergesa-gesa ingin mati. Fawada'an nasla sayfi bil ard, dia letakkan gagang pedangnya itu di bumi. Wa dhubabahu baina thadiyaihi, dan yang tajamnya itu diletakkan di antara dua dadanya. Ya. Tsumma tahamala ala nafsi, lalu ia menjatuhkan diri, ya, faqatala nafsah, dan bunuh diri, mati. Fa kharaja rajul ila Rasulullah SAW, maka orang yang membuntuti ini, Bu, kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kalau madzak, kemudian Rasul bertanya, kenapa? Kalau ar-rajul alladzi dzakarta anifan innahu min ahlin nar, orang yang engkau sebutkan tadi, hai Rasulullah, bahwa dia penduduk neraka, padahal dia sudah berperang dengan hebatnya, ternyata benar dia penduduk neraka. Fa'adhaman nasu dzalik, maka orang-orang merasa, ya, ini kok mengheran, kok bisa begitu? Ya, mereka membesarkan berita ini. Mereka berkata, lalu aku berkata, ana lakum bi. Ya. Waktu Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia penduduk neraka, aku ikuti dia. Ya. Fakharatu fi talabi, aku ikuti kemana saja dia pergi. Juriha jurhan syadidan fasta'jal maut, kemudian ia terluka dengan luka yang parah dan ia tergesa-gesa ingin mati. Lalu ia letakkan gagang pedangnya itu di tanah, dan ujungnya yang tajam itu diletakkan di antara dua dadanya.
lalu ia menjatuhkan diri di atasnya dan mati, bunuh diri. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna rajul la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Sesungguhnya ada orang yang mengamalkan amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia, padahal ia penduduk neraka. Wa inna rajul la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Dan ada lagi orang yang mengamalkan amalan penduduk api neraka sebatas yang tampak kepada manusia, ternyata ia penduduk surga. Ibu-ibu sekalian, dua hadis ini kita ambil faedah, ibu-ibu. Faedah yang pertama, yaitu kita tidak bisa dan tidak boleh memastikan seseorang dengan surga dan neraka kecuali dengan dalil. Sehebat apapun amal seseorang, Bu, kita tidak bisa memastikan bahwa si fulan itu pasti surga dan neraka, kecuali kalau ada dalilnya ya. Kalau ada dalilnya, ya wajib kita pastikan. Contohnya apa? Contoh Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Ya, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Maka wajib kita meyakini bahwa Abu Bakar di surga. Adapun kalau tidak ada dalilnya, nggak boleh kita pastikan di surga atau di neraka. Kalau misalnya, Bu, ada orang yang mati dalam keadaan sholat, ada orang yang meninggal dalam keadaan sedang apa? Sholat. Ibu bisa nggak memastikan bahwa dia wafatnya husnul khotimah? Belum bisa loh. Kok bisa? Kan dia lagi sholat. Tapi kan yang tahu niatnya siapa? Yang tahu niat hanya Allah. Ada orang yang sholat tapi niatnya riya, lalu mati dalam keadaan dia riya, kira-kira matinya mati husnul khotimah apa su'ul khotimah, Bu? Tentu su'ul khotimah, ibu-ibu sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Faedah yang kedua, ibu-ibu, yang bisa kita petik dari hadis ini, adamul iktirar bil a'mal. Jangan tertipu dengan amal soleh. Sebanyak apapun, jangan tertipu dengan amal soleh. Ya. Karena kita tidak tahu kita akan mati di atas apa. Ingat, kita beramal soleh itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh siapa? Allah. Kalau Allah tidak berikan kepada kita taufiknya, Bu, kalau Allah tidak berikan kepada kita kekuatan, kita nggak bisa beramal soleh. Nggak bisa beramal soleh. Makanya jangan kita merasa tertipu lalu kita kena ujub. Karena kita amalnya merasa hebat, sudah banyak, lalu kita merasa, wah saya sudah sampai derajat wali ini. Ya. Jangan ibu-ibu sekalian. Faedah yang ketiga yang bisa dipetik dari hadis ini, ibu-ibu sekalian, annal ibrata bil khawatim. Yang dilihat oleh Allah dari umur hamba itu adalah akhirnya, akhir hayatnya. Akhir hayatnya itu di atas apa? Apakah dia matinya di atas kebaikan atau di atas keburukan? Jadi yang dilihat oleh Allah itu akhir hayat. Maka dari itu yang kita pikirkan, jangan sampai akhir hayat kita ini ya ternyata naudzubillah di atas keburukan. Naudzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Bagaimana dong Ustadz supaya kita ini akhir hayatnya baik? Ibu, ketahuilah, Syekh Utsaimin mengatakan seseorang itu biasanya akan wafat di atas kebiasaan.
Kalau kita ingin akhir hayat kita bagus, biasakanlah kebaikan dan ketaatan. Biasakan baca Quran, biasakan sholat tahajud, biasakan zikir. Jangan biasakan perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Kalau kita terbiasa dengan melakukan perbuatan buruk, khawatirnya kita mati di atas perbuatan buruk itu. Ibu-ibu misalnya lagi gandrung nih, nonton drama Korea tiap hari, ya akhirnya jadi kebiasaan. Asyik nonton drama. Khawatirnya ibu matinya dalam keadaan seperti itu gimana? Iya. Makanya kata para ulama, siapa yang tidak ingin mati di atas sebuah perbuatan, tinggalkanlah perbuatan tersebut. Siapa yang tidak ingin mati di atas sebuah perbuatan, maka tinggalkan perbuatan tersebut, ibu-ibu sekalian. Pada selanjutnya, ibu-ibu sekalian, yang bisa kita petik dari hadis ini, sidqu Rasulullah SAW wa annahu nubuwah wa hadha min alamatin nubuwah. Hadis ini menunjukkan akan kebenaran yang Rasulullah kabarkan, dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu nabi. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang orang itu, dia di neraka. Rupanya orang itu berperang dengan saking gagah beraninya, Pak, Bu. Sehingga para sahabat mengatakan, "Hai Rasulullah, orang yang engkau sebutkan bahwa di neraka, dia sekarang berperang dengan bebet, dengan gagah berani, ya Rasulullah." Kata Rasulullah apa? Di neraka. Rupanya benar. Dia bunuh diri, dia terluka dengan luka yang sangat parah sekali. Gak sabar dia akhirnya bunuh diri, ibu-ibu sekalian. Iya. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah dusta, Bu. Yang Rasulullah kabarkan selalu benar. Lihat saja, ya, ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang munculnya tanda-tanda hari kiamat, terjadi tidak, Bu? Terjadi. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang tanda hari kiamat, diantaranya apa? Fathu Baitul Maqdis, dikuasainya Baitul Maqdis, terjadi. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa akan muncul api yang sangat besar di negeri Hijaz, saking besarnya api itu sampai-sampai menyinari punuk-punuk unta yang ada di Syam, di Busra. Dan ternyata terjadi di tahun 654 Hijriah. Saat itu Imam Nawawi masih hidup. Iya. Makanya Rasulullah SAW benar. Tidak mungkin salah. Nah, di sini kita ambil faedah, ibu-ibu. Di sini menunjukkan tercelaknya bunuh diri dan bahwasanya itu dosa besar. Namun sudah kita pernah sebutkan, ibu, bahwa orang yang bunuh diri itu hukumnya pelaku dosa besar, tidak kafir. Pelakunya dosa besar, tidak kafir. Adapun hadis yang menyebutkan man taradda min jabalin faqata nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu ia bunuh diri dengan cara itu, maka di neraka jahanam disiksa dengan cara ia jatuh dari tempat yang tinggi selama-lamanya, khalidan mukhalladan abadan. Hadis ini seakan-akan menunjukkan, Bu, bahwa pelaku bunuh diri kekal di neraka. Namun pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa pelaku bunuh diri itu pelaku dosa besar. Mana dalilnya bahwa bunuh diri itu dosa besar dan bahwa pelakunya tidak kekal di neraka? Hadis yang sudah pernah kita sampaikan riwayat Muslim, bahwa ada seorang laki-laki yang di zaman Rasulullah dia mati bunuh diri, Bu, dengan cara dia motong urat nadi yang di tangannya itu.
Di malam harinya temannya bermimpi bertemu dengan dia. Lalu temannya berkata dalam mimpinya itu kepada dia, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata orang itu, "Ghafarallahu li bihijrati." Allah sudah mengampuni dosaku karena hijrahku. Padahal dia mati bunuh diri. Terus orang itu menyembunyikan tangannya. Lalu ditanya, "Kenapa tanganmu?" Ya, Allah tidak mau membetulkan tanganku karena aku yang telah merusaknya. Maka di pagi hari ini sahabat yang bermimpi tersebut datanglah ke Rasulullah SAW, Bu, dan melaporkan mimpi tersebut. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, waliyadihi faghfir." Ya Allah, tangannya juga maafkan dia, ya Allah. Itu berarti menunjukkan, Bu, bahwa pelaku bunuh diri itu tidak kafir. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu kekal di neraka? Kata para ulama, ini bagi mereka yang menghalalkan dan meyakini kehalalan bunuh diri. Kalau dia punya keyakinan misalnya, ya bahwa bunuh diri itu halal, boleh. Seperti halnya di Jepang kan, kalau di Jepang kan, Bu, ya, bunuh diri itu sebagai sebuah kehormatan, Bu. Makanya seperti ini, kalau ada orang yang meyakini bahwa bunuh diri itu halal, bisa murtad dari agama Islam karena dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Ibu-ibu sekalian. Yaitu disyariatkan mengucapkan Allahu Akbar ketika mendengar kabar yang mengagumkan. Karena ketika Rasulullah SAW diberitahu bahwa orang yang engkau sebutkan bahwa dia penduduk neraka, ternyata benar, ya Rasulullah, dia penduduk neraka. Dia bunuh diri, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Iya. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, jangan tepuk tangan, Bu. Kebanyakan kita kan malah tepuk tangan, keprok. Kita katakan nggak benar. Kita ucapkan Allahu Akbar. Tapi untuk wanita memang diizinkan untuk tepuk tangan dalam sholat. Ya, wanita mengingatkan imam itu dengan cara tepuk tangan. Kata Rasulullah, innamat tasfih lin nisa. Tepuk tangan itu hanya untuk wanita. Jadi laki-laki jangan tepuk tangan. Hadis ini menunjukkan, ibu-ibu, faedah selanjutnya bahwa surga itu tidak akan dimasuki oleh orang musyrik. Surga tidak akan dimasuki oleh orang musyrik. Siapa musyrik? Itu yang berbuat kesyirikan dan mati di atas kesyirikan. Syirik apa? Syirik besar. Kan dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah. Itu jiwa yang mentauhidkan Allah. Ya. Adapun jiwa yang musyrik, yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah, mempersekutukan Allah, maka dia tidak mungkin masuk surga, Bu. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah mengharamkan jannah, surga atas dia, Bu. Ya. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai kita mati di atas syirik, Bu. Naudzubillah min dzalik, kalau kita sampai mati di atas kekafiran, Bu. Makanya kita penting untuk mempertahankan terus keimanan kita, mempertahankan terus tauhid kita. Ya. Hadis berikutnya, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari dua hadis ini, Ibu-ibu.
Hadis ini menunjukkan terkadang Allah membela agama ini dengan orang yang fasik, suka pelaku dosa besar. Makanya Rasulullah sabda, wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah terkadang membela agama ini dengan melalui orang yang fajir. Siapa fajir? Fajir itu orang fasik. Kenapa? Karena orang tadi berperang dengan penuh gagah berani, Bu. Di medan perang sudah banyak membunuh orang musyrik, Bu. Tapi kemudian terluka dengan luka yang sangat berat, bunuh diri. Makanya Ibu-ibu, terkadang Allah membela agama Islam ini dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir. Ya. Faedah selanjutnya Ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Ibu-ibu, orang yang beramal waktu hidupnya dengan amalan penduduk surga, bisa jadi ia termasuk penduduk api neraka bila batinnya tidak diperbaiki. Karena Rasulullah SAW sabda, wa inna rajula ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada orang yang mengamalkan amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia. Lihat kata-kata sebatas yang tampak kepada apa? Manusia. Ternyata dia penduduk neraka. Kata Ibnu Rajab dalam kitab beliau yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, ketika mensyarah hadis yang keempat, beliau menyebutkan bahwa sebab seseorang mati su'ul khatimah itu akibat dasaisul qalb, akibat sesuatu yang ada di hatinya, Bu, di batinnya. Mungkin badannya beramal soleh, iya, sholat, zakat, puasa, sedekah. Tapi rupanya hatinya, Bu, nggak dijaga. Hatinya malah menimbulkan sombong, ujub, riya, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka dari itulah Rasulullah mengatakan, ada orang yang selalu beramal amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia. Berarti yang tidak tampaknya beda. Maka hati-hati, Bu. Kalau kita sudah banyak beramal kebaikan, beramal soleh, jangan sampai ya hati kita muncul kesombongan, Bu. Ibu merasa sudah ngaji 10 tahun. Pas ngelihat yang baru ngaji, ini senior, ini junior saya ini. Saya senior. Merasa lebih senior. Ibu misalnya sudah hafal Quran, pas ngelihat temannya yang belum hafal Quran, ibu pandang remeh dia. Sombong bukan, Bu? Sombong. Sementara kesombongan itu bisa menghalangi seseorang masuk surga. Kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan. Hati-hati tuh. Ya. Ibu misalnya rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Lalu ibu terkena penyakit ujub di hati. Bangga diri dengan banyaknya amal soleh tersebut. Waduh, Bu, hati-hati tuh, Bu. Itu maksiat hati itu, kata Ibnu Qayyim, lebih berat daripada maksiat badan. Ibnu Qayyim mengatakan, al-kibru wal-ujbu war-riya'u, ya, sombong, ujub, ria, itu akbar
min jami'il kabair adh-dhahirah, itu lebih berat di sisi Allah daripada dosa-dosa besar yang dilakukan oleh badan kita. Ya, hati-hati. Makanya jangan tertipu dengan banyaknya amal, jangan. Sehebat apapun kita amal soleh kita, jangan tertipu, jangan. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebaliknya kata Rasulullah, ada orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka sebatas yang tampak kepada manusia, ternyata dia penduduk surga. Maksudnya gimana, Bu? Artinya ada orang yang suka berbuat maksiat, ya, tapi hatinya selalu ingin taubat. Selalu ingin taubat. Dan berusaha dia untuk mencari jalan untuk taubat. Orang tidak tahu kalau hatinya itu merindukan taubat. Sebagian disebutkan dalam hadis, ya, qad kana fi man kana qablakum qatala rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Di zaman dahulu, kata Rasulullah, ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa, bayangkan. Rupanya dia ingin taubat, Bu, pengen taubat dia. Tapi nggak tahu harus gimana. Lalu ia mendatangi seorang ahli ibadah. Lalu ia bertanya, innahu qad qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah? Ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa, masihkah ada pintu taubat? Kata ahli ibadahnya apa, Bu? La, nggak ada. Marah dia, dibunuh sekalian. Fakammala biha mi'ah, akhirnya 100 jiwa sudah dia bunuh. Tapi dia tetap pengen taubat. Akhirnya dia bertanya-tanya ke orang, tolong tunjukkan aku seorang ulama, alim ulama. Fadulla ala rahib. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang ulama, seorang alim. Lalu dia datang kepada ulama ini dan berkata, innahu qad qatala mi'ata nafsan fahal lahu min taubah. Ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa, masihkah ada pintu taubat buat dia? Apa jawab ulama ini, Bu? Faman yahulu bainaka wa bainat taubah? Apa yang menghalangi kamu untuk taubat? Ya. Tinggalkan negerimu yang buruk itu. Pergilah ke negeri sana yang di sana banyak orang-orang soleh. Fa'budillah ma'ahum. Beribadahlah kamu bersama mereka di sana. Rupanya benar, Bu. Orang ini memang jujur dengan taubat, Bu. Pergi dia, Bu, menuju tempat yang di sana banyak orang soleh. Ternyata apa yang terjadi? Di tengah jalan meninggal. Akhirnya malaikat rahmat dengan malaikat azab rebutan. Ya. Apa kata malaikat azab? Ini orang belum beramal soleh sedikit pun. Apa kata malaikat rahmat? Tapi dia datang untuk taubat. Maka Allah pun kirim seorang malaikat berbentuk manusia. Lalu malaikat ini berkata, ukur coba. Mana yang lebih dekat ke negeri? Apakah di negeri yang dia tinggalkan atau ke negeri yang dia tuju? Setelah diukur ternyata, Bu, lebih dekat ke negeri yang dituju sejengkal. Ya. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Lihat, Ibu, orang ini sudah membunuh 99 jiwa sampai 100 jiwa. Tapi hatinya tetap merindukan taubat. Dia ingin taubat, dia nggak tahu gimana caranya. Beda dengan orang, Bu, yang berbuat maksiat tapi bangga dengan maksiatnya. Ada nggak yang kayak gituan, Bu? Ada, Bu. Ya, dia berbuat maksiat, dia pun merasa asyik dengan maksiatnya. Ya, dan dia pun bangga dengan dia bisa berbuat maksiat, bahkan memusuhi ahli ketaatan. Yang seperti ini biasanya, Bu, jarang yang taubat, Bu. Ya, ini Ibu sekalian. Makanya kalau kita melihat pelaku maksiat tuh, Bu, ya, doakan, Bu, doakan.
Ya Allah, mudah-mudahan dia taubat kepadamu ya Allah. Kembalikan dia ke jalanmu ya Allah. Iya. Doakan, Bu. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, bila kalian melihat pelaku maksiat, jangan dilaknat, jangan. Tapi doakan supaya dia dapat apa? Hidayah. Ya. Kita yang alhamdulillah sedang di atas ketaatan, kita pun nggak tahu kita matinya di atas apa. Dia yang sedang berada di atas kemaksiatan, kita pun nggak tahu dia mati di atas apa. Bisa jadi kebalik. Di akhir hayat kita matinya su'ul khatimah, dia di akhir hayat matinya husnul khatimah. Hanya Allah yang maha tahu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita matinya su'ul khatimah, ibu-ibu. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis 73. Hadis Jundub bin Abdullah qala Rasulullah SAW, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi fa akhadha sikinan fahazza biha yadah famaraqa ad-dam hatta mat. Qala Allah Ta'ala, badarani abdi bi nafsihi haramtu alaihi al-jannah. Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada orang sebelum kalian terluka parah dan ia tidak sabar. Lalu ia ambil pisau, lalu ia potong tangannya, urat nadinya, dan darahnya terus mengalir sampai mati. Maka Allah berfirman, hambaku telah mendahului aku dengan perbuatannya itu. Aku haramkan surga atas dia. Apa maksudnya aku haramkan surga, Bu? Ada dua keadaan. Aku haramkan surga, yang pertama bisa jadi selama-lamanya kalau dia menghalalkan bunuh diri. Tapi kalau dia tidak menghalalkan bunuh diri tapi ngikutin hawa nafsu, maka yang seperti ini diharamkan untuk sementara waktu. Ya. Ini menunjukkan Ibu celaan ya terhadap bunuh diri ya. Zaman sekarang ini banyak orang yang bunuh diri, Bu. Terlilit hutang, bunuh diri. Bahkan musibahnya gara-gara diputus pacarnya bunuh diri. Naif banget ya. Iya. La haula wala quwata illa billah. Kita masuk ke bab ghiladi tahrimil ghulul. Wa annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Bab beratnya keharaman gulul. Apa itu gulul tuh, Bu? Gulul itu pada asalnya artinya mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Jadi kalau dalam perang kan ya, ketika perang selesai kaum muslimin menang misalnya, kan banyak tuh harta ya yang didapatkan dari perang itu, harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini harus dikumpulkan dulu, baru setelah itu dibagi-bagikan. Nah, kalau ada orang yang sebelum dibagikan mengambil, itu namanya gulul. Itu namanya apa? Gulul. Iya. Sama dengan gulul apa, Ibu? Setiap orang yang berbuat kecurangan, apalagi korupsi lebih berat lagi, mengambil harta ya rakyat. Hadis 74, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, iftatahna Khaybar, kami berhasil menang melawan Khaybar, artinya berhasil menguasai Khaybar. Khaybar itu dari kota Madinah sekitar 100 kilo lebih ya. Itu tempat yang tinggi dan subur. Di situ tempatnya orang-orang Yahudi saat itu. Kemudian oleh Rasulullah dikuasai. Walam nagnam dhahaban wala fiddah. Dan kami tidak mendapatkan ghanimah emas, tidak pula perak. Innama ghanimnal baqar wal ibil wal mata' wal hawaid. Kami hanya mendapatkan ghanimah berupa
sapi, unta, perhiasan, dan kebun. Tsumman sarafna ma'a Rasulullah SAW ila wadil qura. Kemudian kami pun pergi bersama Rasulullah SAW menuju sebuah tempat namanya Wadil Qura. Wa ma'ahu abdun lahu yuqal lahu Mid'am. Dan bersama Rasulullah SAW adalah budaknya. Budaknya ini namanya Mid'am. Ahdahu lahu ahadu bani Dhibab. Di mana budaknya ini hadiah dari Banu Dhibab kepada Rasulullah SAW. Fabainama huwa yahuttu rahla Rasulullah SAW idja'ahu sahmun a'ir. Ketika budaknya Rasulullah SAW sedang mendudukan untanya Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah panah nyasar. Hatta asaba dzalikal abda, lalu menancap di leher budak Rasulullah SAW tersebut. Lalu mati, meninggal dunia budak itu. Faqalan nas, lalu orang-orang berkata, hani'an lahu syahadah, selamat dia mati syahid. Apa kata Rasulullah SAW mendengar itu? Bala walladhi nafsi biyadih, inna syamlah allati asabaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim la tashta'idu alaihi nara. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya syamlah itu baju yang dia ambil di hari Khaybar dari ghanimah sebelum dibagi-bagikan, sekarang menjadi api dalam kuburannya. Ya, rupanya orang jadi ketakutan ibu mendengar itu. Faja'a rajulun hina sami'a dzalika minan Nabi SAW bisyirakin aw bisyirakain. Ketika mendengar sabda Nabi itu, ada orang datang membawa tali sendal yang dia ambil dari ghanimah sebelum dia dibagikan. Maka dia berkata, hadza syai'un kuntu asabtuhu. Ini juga hai Rasulullah, aku ambil hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, syirakun aw syirakan min nar. Ini tali sendal dari api neraka, kata Rasulullah SAW. Di sini ibu-ibu, kita ambil faidah bahwa kita tidak bisa memastikan seseorang itu mati syahid atau tidak, Bu. Makanya kita nggak bisa misalnya kita kasih gelar asyahid fulan, asyahid fulan. Kebanyakan zaman sekarang. Makanya Imam Bukhari ya membawakan hadis ini dengan bab apa? Bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh dipastikan bahwa si fulan mati syahid. Tidak boleh dikatakan si fulan mati syahid. Ya. Jadi kalau kita katakan asyahid fulan, sama saja kita memastikan buat dia pasti masih apa? Syahid. Nah, sekarang ada orang yang mati di medan perang juga belum tentu matinya dalam keadaan husnul khotimah, belum tentu dia mati syahid, Bu. Buktinya hadis yang sebelumnya. Ada orang yang berperang di medan perang dengan gagah berani, ternyata Rasulullah mengatakan apa? Dia di neraka. Ternyata apa yang terjadi? Dia terluka berat, bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Iya. Nah di sini hadis ini, Bu, ketika budaknya Rasulullah SAW ini terkena panah dan mati, orang-orang berkata apa? Selamat dia mati syahid. Hani'an lahu bisyahadah. Hani'an lahu syahadah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya syamlah, baju yang ia ambil dari ghanimah sebelum dibagi-bagikan, sekarang menjadi api neraka di kuburannya. Iya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, hati-hati dari itu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW, Bu, menjenguk Ka'ab yang sedang sakit. Ketika sampai rumahnya dan melihat Ka'ab, Rasulullah bersabda, absyir ya Ka'ab,
bergembiralah hai Ka'ab. Rupanya ibunya ketika mendengar Rasulullah mengatakan absyir ya Ka'ab, apa kata ibunya kepada anaknya, kepada Ka'ab itu? Ya, hani'an lakal jannah ya Ka'ab. Selamat kamu dapat surga hai Ka'ab. Mendengar itu Rasulullah bersabda, ya, man hadhil muta'alliyah 'ala Allah. Siapa ini orang yang berani memastikan atas nama Allah? Itu ibunya Ka'ab ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa ma yudrika ya Umma Ka'ab. Dari mana kamu tahu ya Umma Ka'ab bahwa Ka'ab pasti masuk surga? Iya. La'allahu qala ma la ya'ni aw mana'a ma la yughni. Boleh jadi Ka'ab mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau mencegah sesuatu yang sebetulnya dia tidak butuh tapi tidak mau dikasihkan. Dari mana kamu tahu? Ya. Makanya ibu, kita semua ibu, saya, kita semua nggak ada jaminan masuk surga. Kita terkadang kan kalau ngelihat ustadz itu, wah kalau ustadz mah insya Allah surga lah. Dari mana? Ustadz nggak ada jaminan masuk surga, Bu. Semua kita sedang berusaha pengen masuk surga dengan beramal saleh. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahayanya gulul. Ya, gulul itu tadi sudah kita sebutkan mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Dikiaskan kepada gulul semua kecurangan karena gulul itu sifatnya kecurangan, Bu. Demikian pula mengambil harta orang dengan tanpa hak. Itu termasuk dosa besar itu, Bu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Bab hal yu'akhadh bi a'malil jahiliyah. Bab apakah amal jahiliyah akan disangsi? Artinya kalau ada orang yang sudah masuk Islam, Bu, apakah perbuatan dulu waktu masa jahiliyah sebelum Islam akan disiksa gara-gara itu atau tidak? Ya. Jawabnya tergantung. Hadis 75. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah. Ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa oleh sebab amalan-amalan kita di masa jahiliyah sebelum Islam? Apa kata Rasulullah SAW, Ibu? Man ahsana fil Islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah. Siapa yang setelah masuk Islam dia berbuat kebaikan, artinya dia tinggalkan tuh, Bu, keburukan-keburukan yang ia lakukan di masa jahiliyah itu, maka dia tidak akan disiksa oleh sebab perbuatan dia di masa jahiliyah. Waman asa'a fil Islam, tapi siapa yang setelah masuk Islam tetap saja melakukan perbuatan buruknya, dia tidak tinggalkan. Ukhidha bil awal wal akhir, maka tetap dia akan disiksa akibat perbuatan maksiat dulu di masa jahiliyah sebelum Islam. Maksudnya gini, Bu, yang misalnya dulu sebelum Islam suka makan riba. Setelah masuk Islam tetap aja makan riba. Maka pada waktu itu dosa dia makan riba sebelum masuk Islam tetap dihitung oleh Allah. Dia akan diazab gara-gara itu. Kenapa? Karena setelah Islam harusnya dia taubat dong, tinggalkan itu riba. Ya. Adapun kalau misalnya waktu dia jahiliyah, dia suka berzina, berjudi, dia suka makan riba, setelah masuk Islam dia tinggalkan itu semua. Dan bagus keislamannya, maka pada waktu itu tidak akan diazab gara-gara itu. Karena Allah mengampuni ya dosa-dosanya.
Nah ini ibu-ibu sekalian. Iya. Jadi ini hukum bagi mereka yang masuk Islam. Terus bagaimana dengan kita Ustadz yang memang terlahir di atas keislaman? Iya. Maka dari itu kita berusaha taubat, Ibu, banyak taubat kita ini. Jangan terus-menerus melakukan dosa besar. Jangan pula terus-menerus melakukan dosa kecil. Segera taubat, segera minta ampun kepada Allah. Ya, namanya manusia memang tidak akan lepas dari dosa. Tidak akan ada manusia setelah taubat tidak pernah berbuat dosa, nggak ada. Semua orang kalau sudah taubat biasanya akan jatuh lagi kepada dosa. Tapi ya alhamdulillah di sana ada taubat namanya, Bu. Iya. Kita berusaha untuk mohon ampun lagi, istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu sekalian. Hadis 76, bab kaunil Islam yahdimu ma qablah wa kadza al-hijrah wal hajj. Bab Islam itu menggugurkan dosa-dosa sebelum Islam. Demikian pula hijrah dan haji. Artinya kalau sudah masuk Islam dia tinggalkan dosa-dosa itu menggugurkan semuanya. Hadis 76, hadis Ibnu Abbas, anna nasan min ahli syirk kanu qad qatalu wa aktharu wa zanau wa aktharu. Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqalu innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi la hasan law tukhbiruna anna lima amilna kafara fanazala walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa nazal, dan turun juga, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ibnu Abbas berkata, ada beberapa orang musyrik dahulu di masa jahiliyahnya suka membunuh dan banyak membunuh, suka berzina dan banyak berzina. Lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, sesungguhnya yang kamu dakwahi ini bagus sekali. Andai engkau mengabarkan kepada kami, apakah perbuatan-perbuatan dosa kami itu bisa digugurkan dosanya? Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Furqan, Bu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan selain Tuhan yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak dan mereka tidak berzina. Lalu Allah turunkan firman-Nya lagi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, ya, jangan merasa putus asa di rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis ini Ibu-ibu ya menunjukkan ya bahwa orang yang taubat dengan taubat yang nasuh dan benar-benar dia berazam, bertekad bulat untuk meninggalkan dosanya itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya Imam Nawawi mengatakan, Ibu-ibu, syarat taubat nasuha itu 3. Ya, syarat taubat yang diterima oleh Allah itu 3. Apa itu? Yang pertama, an-nadam, menyesali. Ya, menyesali. Tanda orang menyesal tuh, Bu, setiap kali ingat dosanya malu dia, Bu.
Ya, bahkan berharap andai itu tidak terjadi. Makanya heran Bu, kalau ada orang yang dia katanya taubat, tapi masih bangga dengan masa dulunya, nggak merasa malu. Bahkan cerita ke orang-orang, kalau saya dulu bekas ini, kalau saya dulu bekas itu. Ini namanya belum menyesal. Kalau menyesal dia tidak akan seperti itu. Iya. Yang kedua, yaitu dia tinggalkan dosa saat taubat tersebut. Ketika dia taubat, dia tinggalkan dosa. Adapun dia taubat tapi dosanya terus dilakukan, ya percuma lah, nggak bakal diterima. Syarat yang ketiga, al-azm, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Iya. Dia tidak ingin kembali kepada dosa tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kalau ya artinya dia berlindung kepada Allah, jangan sampai jatuh lagi kepada dosa tersebut. Maka kalau terpenuhi 3 perkara ini, Bu, diterima taubatnya, Bu. Iya. Nah ini Bapak sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ibu-ibu ada yang mau nanya, silakan. Bagaimana jika ada sikap atau perilaku kita yang tanpa sengaja menyinggung atau menyakiti orang lain? Padahal kita sama sekali tidak ada maksud menyakiti. Jika orang yang tersakiti bilang ke kita, buat tentu kita langsung minta maaf karena tidak ada maksud, hanya terlihat pada raut muka saja Ustadz. Atau perbuatan sementara hati tidak ada maksud menyakiti. Bu, kita tidak bermaksud menyakiti, tapi ngomongnya nyakitin, gimana? Ada orang yang gak bermaksud menyakiti, tapi kalau ngomong tuh pedes. Ya. Maka dari itu, kalau ada orang yang tersinggung, kita introspeksi diri. Mungkin kita selama ini cara ngomongnya suka nyelakit. Sebagian orang tua ada orang, Bu, karena terbiasa kalau ngomong nyelekit dianggap biasa. Iya. Maka pada waktu itu kita harus memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita. Iya. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk ngomongnya lemah lembut, baik, ya. Rupanya ada orang yang sakit hati gara-gara kita melakukan itu, padahal dia tidak ada niat untuk menyakiti dia, sementara kita juga ngomongnya sudah enak kok, baik kok. Contoh misalnya ibu, ya, menasehati teman ibu yang jatuh kepada kesalahan, dan ibu sudah nasihati dengan cara baik-baik, lembut, rupanya dia tersinggung, sakit hati. Maka yang salah dia, bukan ibu. Ya. Yang salah siapa, Bu? Dia, bukan ibu, karena ibu sudah punya kewajiban untuk mengingatkan. Bagaimana orang yang kafir kemudian dia masuk Islam mu'alaf, tapi masih berguru dengan guru-guru yang masih doyan bid'ah,
Ya Bu, yang namanya mu'alaf baru masuk Islam penting dibimbing sedikit demi sedikit, dipahamkan. Ya. Ya namanya juga dia baru masuk Islam, nggak tahu apa-apa. Ya, kita berusaha untuk ajak juga dia ke kajian sunnah, pahamkan tentang sunnah, supaya dia bisa melihat siapa di atas kebenaran, siapa yang bawa dalil. Pahamkan ke dia bahwa beragama itu harus berdasarkan hujjah, dalil. Ya. Ajak dia terus untuk memperdalam Islam, supaya semakin dalam ilmunya, semakin dia bisa memilah dan memilih. Dulu zaman jahiliyah saya sering menikmati Dulu zaman jahiliyah saya sering menikmati musik kerekoan, kerokean, dugem. Pertama Bu, yang harus kita pahami Bu ya, kalau kita dulu Muslim tapi masih suka dugem, tidak boleh disebut itu zaman jahiliyah. Kata para ulama, zaman jahiliyah itu kalau kita di luar Islam. Artinya dulu kita belum Muslim, kemudian kita masuk Islam. Boleh kita katakan dulu waktu saya masih jahiliyah. Ya. Adapun kalau sudah Muslim tapi kita suka berbuat maksiat, tidak boleh disebut zaman jahiliyah. Terus kita sebutnya apa dong? Dulu waktu saya masih jahil, masih yang suka berbuat maksiat, fasik. Itu. Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya dari itu semua Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang kebalikannya, kalau saya mendengar musik, ya kepala saya menjadi kepala saya sakit rasanya Ustadz. Alhamdulillah Allah ganti dong. Ya, sekarang lebih senang dengarkan ayat-ayat Quran, lebih senang mendengarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian ilmiah. Alhamdulillah Ibu, nah seperti ini yang harus dipertahankan nih. Pertahankan terus nikmat ini Bu, jangan sampai diambil lagi sama Allah. Kalau sudah sama Allah dikasih nikmat hidayah, pertahankan kuat-kuat nikmat hidayah tersebut. Wallahi nikmat yang sangat besar sekali itu. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Ya. Maka bersyukurlah Ibu kepada Allah, minta kepada Allah terus kekokohan, ya sabat, kekuatan dan istiqomah. Bagaimana hukum toilet menghadap atau membelakangi kiblat Ustadz? Bagaimana kalau pas mandi menghadap kiblat? Sedang kalau mandi pakai shower kita suka muter-muter mandinya Ustadz. Ibu, mandi menghadap kiblat nggak ada larangannya. Yang dilarang itu buang air kecil, buang air besar. Itu pun juga terjadi perselisihan para ulama. Kalau berada di dalam ruangan, kalau jumhur ulama mengatakan kalau berada di dalam ruangan boleh. Sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh karena tujuannya menghormati Ka'bah. Adapun mandi nggak ada larangan, Bu. Kalau mandi bebas Ibu menghadap kemana aja. Ya mau muter-muter kayak mau salto kayak mau apa terserah. Ya. Saya baru pindah, dimintai sumbangan, disuruh bawa nasi berkat. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Nasi berkat ini maksudnya apa, Ibu? Kalau nasi berkat itu artinya nasi untuk bagi-bagi fakir miskin, ya silahkan saja. Kalau tujuan untuk kebaikan, tapi kalau untuk ada ritual-ritual tertentu yang tidak ada syariatnya,
maka jangan ikuti. Apa faedahnya mengucapkan salam? Ada yang sudah ngaji lama tapi keluar masuk rumah jarang mengucapkan salam. Bu, kalau kita masuk rumah mengucapkan salam tuh faedahnya supaya jin dan setan tidak ikut masuk. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis yang sahih, ya, dalam sahihnya, bahwa seseorang apabila masuk rumah lalu ia zakarallah, menyebut Allah, ya, mengingat Allah ketika masuk rumah tersebut, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, malam ini kita tidak dapat tempat tinggal. Tapi kalau dia masuk ke rumahnya tidak menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, malam ini kita dapat tempat tinggal. Iya. Maka kalau ada orang masuk keluar masuk nggak pernah ngucapin salam, nggak zikir, itu berapa setan yang akan masuk itu ke rumah ibu? Ya. Masyaallah, salamata wal afiyah. Yang kedua, salam itu adalah merupakan izin. Artinya permohonan izin. Dan itu dianjurkan dalam Islam. Kalau kita mau masuk ke rumah, kita ucapkan salam. Kita ucapkan apa? Salam. Ada sebuah hadis disebutkan salasatun 'ala Allahi dhaminun. Ada 3 orang yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu 3 orang ini apa? Yaitu man dakhala baitahu bisalam. Siapa yang masuk ke rumahnya dengan ucapan salam. Atas penafsiran sebagian ulama begitu. Siapa yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, dia dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita meminta ikhwan yang akhlaknya baik untuk dijadikan calon suami anak kita, Ustaz? Memang Bu, orang tua lah berusaha untuk mencarikan jodoh anaknya. Jangan biarkan anaknya yang nyari sendiri, apalagi itu perempuan ya. Ya. Nggak masalah seorang orang tua nyariin jodoh buat anaknya, nggak masalah. Bagus, tapi jangan maksa. Kalau sudah diamprokin, anak ibu nggak mau, nggak boleh maksa. Ya udah, kalau nggak mau ya udah. Iya. Itu Bu, makanya dulu Hafsah ketika menjanda, Umar menawarkan Hafsah kepada siapa? Utsman, ya, diam saja. Tawarkan lagi ke siapa? Abu Bakar. Abu Bakar pun diam saja. Rupanya tak lama dilamar sama Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar dan Utsman berkata kepada Umar, hai Umar, ya aku tidak menjawab itu karena aku tahu Rasulullah pernah menyebut Hafsah. Jadi kami segan. Ya. Lihat Umar sampai menawar-nawarkan anaknya Hafsah yang sudah menjanda kepada orang-orang saleh. Ya. Itu memang tugas orang tua, Bu. Bagaimana hukumnya kalau anak kita mau kuliah mengajukan uang UKT, terus persyaratannya harus mengajukan surat keterangan tidak mampu. Masalahnya, benar nggak mampu itu. Kalau ternyata mampu, bikin keterangan tidak mampu, dusta, bohong. Ya, nggak boleh tuh Bu, nggak halal itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu dengan cara berdusta. Tapi kalau memang ternyata memang dia betul-betul tidak mampu, ya
lalu dia bikin keterangan dengan sejujur-jujurnya bahwa itu tidak mampu, lalu kemudian diberikan beasiswa ya karena ketidakmampuannya, alhamdulillah. Baik ibu-ibu sekalian, masih ada yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.